Baiklah, pidato ini akan saya mulai dalam hitungan 1, 2, dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Taruna Wijaya, utusan dari SMA Negeri 11 Kota Tangerang. Dan dalam perdebatan kali ini saya berperan selaku pembicara pertama pihak oposisi. Adapun mosi kita dalam perdebatan kali ini adalah pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Berkaitan dengan mosi ini, saya telah mengambil dua kata kunci. Yang pertama adalah sosialisasi kebijakan, dan yang kedua adalah penggunaan influencer. Yang pertama yaitu sosialisasi kebijakan. Sosialisasi kebijakan merupakan pengenalan suatu kebijakan kepada masyarakat umum atau halayak ramai. Sedangkan yang kedua yaitu penggunaan influencer. Influencer sendiri merupakan seseorang yang memiliki pengaruh besar kepada orang lain akibat kepopularitasannya. Berikutnya saya ingin menyampaikan beberapa pernyataan yang telah disampaikan tadi oleh tim afirmasi. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan sosialisasi kebijakan menggunakan influencer dengan beberapa alasan. Yang pertama, karena memiliki kecenderungan tanpa adanya diskor yang sehat. Hal itu juga akibat dari karakteristik masyarakat yang mudah percaya, misalnya dengan sesuatu yang sedang tren atau sesuatu yang dinilai menarik disampaikan influencer. Saya sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut karena pada dasarnya penggunaan influencer atau pengaruh media sosial ini tidaklah menjadi masalah. Namun yang menjadi masalah adalah karakteristik dari masyarakat ini, yaitu yang mudah percaya, misalnya dengan sesuatu yang sedang tren dan juga sesuatu yang dinilai menarik apa yang disampaikan influencer tersebut. Jadi yang menjadi masalah ini bukanlah influencernya atau penggunaan influencernya, melainkan yang menjadi masalah ini adalah karakteristik masyarakat. Sehingga inilah yang harus kita benahi. Lalu yang kedua, alasan mereka tidak setuju dengan penggunaan influencer dalam sosialisasi kebijakan adalah katanya influencer hanya akan terfokus pada massa yang banyak dan bukan pada substansi informasi dari kebijakan tersebut. Karena katanya influencer ini bukan ahli di bidangnya. Memang benar, influencer ini bukan ahli di bidangnya. Misalnya, Raffi Ahmad yang kemarin, salah satu influencer yaitu Raffi Ahmad, kemarin baru saja divaksinasi. Dan ia memang bukanlah ahli di bidang ini. Namun mengapa ia dipilih untuk divaksinasi? Karena ia memiliki pengikut yang banyak. Dan seseorang, tentunya kita sudah tahu ciri khas masyarakat bangsa kita sendiri yaitu bangsa Indonesia. Mereka lebih suka mengikuti sesuatu yang tren atau mengikuti influencer yang terkenal. Dan itu yang Anda sebutkan tadi oleh pihak afirmasi, yaitu karakteristik masyarakat tersebut, karakteristik masyarakat bangsa ini. Sehingga menurut saya tidak menjadi masalah jika influencer ini bukanlah ahli di bidangnya. Karena pada dasarnya sosialisasi kebijakan ini ditujukan untuk mensosialisasikan kebijakan supaya seseorang mampu mengikuti kebijakan ini dan tidak menolak kebijakan ini. Lalu berikutnya yang ketiga adalah katanya menyebabkan terjadinya pengalihan tanggung jawab dari mereka yang bertanggung jawab penuh atas transparansi sebuah kebijakan. Menurut saya ini sangatlah salah. Karena pejabat negara yang telah membuat keputusan ini, mereka mensosialisasikan kebijakannya melalui influencer ini dengan menggunakan jasa influencer ini. Dan apakah setelah sosialisasi ini para pejabat negara lepas tangan? Apakah para pejabat pemerintahan juga lepas tangan? Tidak. Tentunya mereka akan mengawasi pelaksanaan dari kebijakan ini. Jadi bukan hanya sampai tahap sosialisasi saja, namun setelah selesai tahap sosialisasi tetap dikawal, tetap dipantau, tetap diawasi. Sebagai contoh, Raffi Ahmad, salah satu influencer ternama di Indonesia, baru saja divaksinasi oleh Kementerian Kesehatan beberapa bulan yang lalu. Namun pada pelaksanaannya masyarakat masih ada yang menolak vaksinasi. Bahkan bisa dikatakan angka COVID-19 di Indonesia ini tetap masih saja ada dan melambung tinggi.
Dan Presiden Jokowi tidak hanya tinggal diam, namun ia membuat beberapa kebijakan, membuat beberapa keputusan. Salah satunya adalah mengganti Menteri Kesehatan, Pak Terawan, ya, dengan Menteri Kesehatan yang baru. Lalu berikutnya, tim afirmasi menyatakan bahwa bagaimana mereka bisa berdiri di MOS ini. Mereka mengatakan bahwa akan melaksanakan sosialisasi yang transparan, netral, dan juga objektif. Serta disampaikan oleh seseorang yang ahli di bidangnya. Menurut saya, ketika yang melaksanakan sosialisasi ini adalah influencer, itu juga tetap sosialisasi yang transparan, netral, dan juga objektif. Memang mereka tidak ahli di bidangnya, namun tujuan sosialisasi sendiri merupakan menarik minat masyarakat layak, masyarakat umum untuk mengikuti kebijakan tersebut, seperti yang sudah saya tekankan tadi. Dan mereka juga menyatakan reaksi masyarakat merupakan salah satu bagian penting dari penyampaian kebijakan. Nah, bayangkan jika pemerintah atau pejabat publik menggunakan ahli di bidangnya untuk sosialisasi tersebut. Apakah ada yang ingin mengikuti atau ingin tertarik dengan apa yang mereka katakan? Menurut saya tidak, karena dirinya tidak memiliki kepopularitasan di masyarakat umum. Masyarakat akan lebih tertarik jika yang menjadi itunya adalah influencer yang ternama. Menurut saya seperti itu, saudara. Lalu berikutnya, saya juga setuju dengan pernyataan saudara dari tim afirmasi yang menyatakan bahwa pada umumnya masyarakat masih jarang melakukan cross-check atau mencari ulang informasi yang mereka dapatkan dari influencer. Itu karena karakteristik dari kehidupan mereka yang salah atau kebiasaan yang salah, dan itulah yang seharusnya dirubah, bukan mengganti sosialisasi ini dari influencer pada yang ahli. Itu bukanlah menjadi suatu masalah, saudara. Lalu berikutnya, mengapa mereka melarang pejabat publik untuk menggunakan influencer? Katanya jika kita menggunakan influencer, yang terjadi adalah informasi hanya akan sepihak. Menurut saya itu salah, karena informasi akan tetap terjadi dua pihak, antara pihak yang melakukan sosialisasi dan pihak yang ikut sosialisasi. Argumen saya, suatu kebijakan jika promosi atau sosialisasinya menggunakan influencer tidaklah salah, tidak ada peraturan khusus berkaitan hal tersebut, dan saya tidak setuju dengan MOS ini. Cukup, terima kasih.